Shalom. Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Hari ini kami ingin merenungkan lebih jauh tentang kehidupan keluarga yang kokoh, yang utuh bersatu dalam perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya keretakan rumah tangga Kristiani, kami sungguh-sungguh rindu mendapatkan pencerahan bagaimana kami membangun rumah tangga yang dipenuhi oleh sukacita, damai dan sejahtera, di mana cerminan kasih surgawi ada di dalamnya, hubungan suami istri yang mesra, yang dipenuhi oleh rasa kasih dan kesediaan untuk berkorban. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara. Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, walaupun cuaca barangkali berubah-ubah. Ada sukacita, damai dan sejahtera dimanapun sedang berada pada saat ini. Sedang di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Sungguh saya mengharapkan kehadiran program ini boleh menjadi teman di saat kesepian, menghibur di saat berduka, menguatkan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, memberi terang saat-saat kehidupan terasa gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, angka perceraian di Indonesia bertambah tinggi setiap tahunnya. Statistik menunjukkan lebih dari 200.000 pasangan bercerai setiap tahun. Pernikahan jumlahnya 2 juta per tahun. Berarti 1 dari 10 pasangan di Indonesia mengalami perceraian. Kita bisa lihat di lingkungan kita, juga dalam masyarakat Kristiani, jumlah perceraian bertambah banyak. Menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin pasangan yang sudah mendapat pemberkatan nikah kudus dan sudah mengucapkan janji timbal balik tidak akan bercerai sampai maut memisahkan, tetapi toh perceraian itu terjadi. Apa sebabnya, saudara? Kita sudah mulai berbicara tentang hal ini. Ada 2 hal yang kita renungkan bersama. Yang pertama, tentang pemberkatan nikah kudus. Penyelenggaraan pemberkatan nikah mulai dari pencetakan undangan, liturgi, pemilihan nyanyian pujian, pakaian pengantin dan orang tua, bunga-bunga hiasan dekorasi, snack, makanan ringan, kor dan pujian, kehadiran keluarga dan handai tolan, semua itu memang penting. Tetapi yang paling penting adalah kehadiran Tuhan Yesus sendiri dalam pemberkatan nikah kudus tersebut. Sebaik apapun penyelenggaraan pemberkatan nikah, tanpa kehadiran Yesus tidak ada artinya sama sekali. Sebaliknya, kehadiran Yesus di dalam sebuah pemberkatan nikah akan memberikan berkat bagi pengantin baru seumur hidup mereka. Untuk mengundang Yesus perlu persiapan-persiapan serius dan pengudusan diri, bukan saja oleh pengantin, tetapi oleh pelayan-pelayan gereja, juga orang tua dan keluarga. Hal kedua yang kita bicarakan minggu lalu adalah pentingnya memelihara kekudusan pernikahan. Tidak memelihara kekudusan pernikahan membuat sebuah rumah tangga sangat rentan terhadap keretakan dan perpecahan. Dalam kesempatan sekali ini, saya masih ingin merenungkan lebih jauh tentang pentingnya memelihara kekudusan pernikahan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, saya mengamati film-film yang diputar di bioskop pada masa kini, juga film-film yang bisa dilihat dengan mudah di internet. Pengamatan saya, pada umumnya, ada adegan-adegan cabul, pornografi dalam film-film itu. Adegan-adegan cabul itu tampaknya sudah merupakan penyedap dalam film-film yang diproduksi pada masa kini. Film porno, film cabul, dengan mudah juga dapat dilihat di internet. Kalau pada zaman dulu,
pornografi disalurkan lewat bacaan-bacaan ataupun pemutaran film-film secara tertutup, secara terbatas. Maka sekarang ini, siapa saja dapat melihat film-film seperti itu di internet. Barangkali ada di antara kita orang tua yang tidak mengerti dengan internet, yang tidak memahami bagaimana melihat sebuah film di internet. Tetapi tidak demikian bagi anak-anak muda. Seorang cucu kami yang masih duduk di kelas 3 SD sudah mahir melihat internet, membuka aplikasi-aplikasi permainan. Apalagi anak SMP, SMA, mahasiswa. Apa akibat dari semua ini? Bacalah di koran, lihat berita-berita di internet. Tiap hari ada peristiwa-peristiwa pemerkosaan. Pemerkosaan ini bukan hanya terjadi dalam lingkungan orang dewasa, tetapi juga di kalangan pelajar, SMA, SMP, bahkan SD. Saudara-saudara, bagi kita orang tua, apakah kita yakin anak-anak kita yang SD, SMP, SMA tidak melihat film-film yang gak boleh ditonton itu? Tidak ada benteng pengaman yang bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri untuk melawan pornografi. Demikian juga kisah-kisah tentang selebriti yang ditayangkan di televisi, yang memperlihatkan kehidupan kawin cerai, dapat merusak kehidupan moral di tengah-tengah masyarakat kita. Beberapa waktu yang lalu, kehidupan selebriti di Indonesia digoncangkan oleh munculnya adegan cabul ditayangkan di televisi dan di internet antara seorang penyanyi terkenal dengan dua orang artis cantik. Peristiwa itu menjadi tontonan bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat internasional. Pemeran pria dalam adegan cabul itu akhirnya diadili dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ketika keluar dari penjara, dielu-elukan bagaikan seorang pahlawan. Saya tidak habis pikir bagaimana seorang yang sudah melakukan tindakan tidak bermoral bisa menjadi idola anak-anak muda. Saya kira masyarakat kita sedang sakit. Saya lihat juga akhir-akhir ini, penyanyi terkenal ini sudah menjadi bintang dalam beberapa iklan televisi. Berarti bintang penyanyi ini memiliki banyak penggemar. Pernahkah kita membayangkan apa akibat dari adegan-adegan cabul itu? Terjadinya pemerkosaan-pemerkosaan. Betapa banyaknya keluarga yang menderita seumur hidup mereka. Apakah kita bisa membayangkan betapa pengaruh adegan-adegan cabul, adegan-adegan pornografi terhadap kehidupan rumah tangga? Film-film yang diputar pada masa kini, kehidupan seputar selebriti, adegan-adegan cabul yang bisa dilihat di internet, membawa kerusakan bagi kehidupan rumah tangga. Perselingkuhan-perselingkuhan yang ada di dalam film-film itu menanamkan satu kondisi di tengah kehidupan masyarakat, bahwa perselingkuhan adalah suatu hal yang biasa. Bahaya sekali apabila ada orang yang menganggap perselingkuhan adalah sebuah tren masa kini. Semua orang berselingkuh, saya juga mau berselingkuh. Suami atau istri memang mencintai pasangannya, mencintai anak-anaknya. Tetap setiap rumah tangga ada masa naik, ada masa turun, ada masa-masa kesuaman. Seolah-olah ada kejenuhan. Dan pada saat seperti ini, entah suami entah istri bisa tergoda kepada istri atau suami orang lain, seolah hanya sekedar istri. Tetapi apabila perselingkuhan itu terjadi, mulailah rumah tangga itu kehilangan kehangatan, kehilangan kasih mesra. Apa bahaya perselingkuhan terhadap keutuhan rumah tangga? Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 demikian. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pada waktu pasangan Kristiani mendapat pemberkatan nikah, pada saat itu ada proklamasi dari Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa kedua mereka, suami dan istri, sudah menjadi satu, jadi satu daging. Satu daging ini adalah daging yang kudus, yang perlu dijaga kekudusannya. Menjaga kekudusan pernikahan adalah satu hal fundamental, satu hal yang paling dasar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
Raja Daud contohnya, saudara. Seperti dikatakan dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 5. 1 Raja-Raja 15 ayat 5, saya bacakan demikian. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Daud tidak bercacat celah, kecuali sekali. Sekali saja ia berdusta, yaitu perselingkuhannya dengan Batseba, istri Uria, seorang perwira. Walau Daud hanya berbuat dosa sekali, ia harus bayar mahal. Ia memang tidak dihukum mati oleh Tuhan. Namun demikian, harga mahal harus dibayar oleh Daud. Daud tidak lagi menikmati ketentraman di rumah tangga. Anak-anaknya melakukan kekejian, bahkan melakukan kudeta terhadap dirinya sendiri. Daud menjadi seorang bapa yang gagal, yang tidak bisa membina anak-anaknya. Inilah harga yang dibayar terhadap sebuah perselingkuhan. Dalam pandangan yang lebih luas, ini adalah strategi si iblis pada masa kini untuk menghancurkan rumah tangga Kristiani. Kalau seorang seperti kelasnya Raja Daud bisa digocoh oleh si iblis, apalagi kita orang-orang yang biasa. Pelayan Tuhan pun tidak luput dari godaan dosa perselingkuhan. Tahun 1980-an, ada 2 orang penginjil TV yang terkenal jatuh dalam dosa perselingkuhan. Pertama adalah Jim Bakker, penginjil TV terkenal dengan acaranya The PTL, Praise the Lord. Acara Praise the Lord dipancarluaskan di jaringan TV nasional Amerika Serikat dengan jutaan pemirsa. Saya sendiri pada waktu itu beberapa kali melihat acara tersebut. Penampilan Jim Bakker dengan istrinya Tammy memang cukup memukau. Mereka bisa menarik perhatian para pemirsa dari awal sampai dengan akhir program. Di setiap akhir acara selalu ada nomor rekening bank mereka, di mana pemirsa diminta untuk memberikan persembahan atau perpuluhan mereka. Organisasi Jim Bakker termasuk organisasi penginjil TV yang paling kaya di Amerika Serikat. Dengan jumlah uang yang besar mereka kumpulkan, Jim Bakker merencanakan pembangunan tempat wisata impiannya yang disebut The Heritage USA, warisan Amerika Serikat. Di tempat ini, pengunjung diharapkan merasakan suasana surgawi. Tempat retreat, tempat kebangunan rohani, tempat ibadah, taman, kamar-kamar hotel, semuanya akan disediakan. Pelayanan dan impiannya runtuh ketika ada laporan skandal tentang dirinya dan sekretarisnya yang bernama Jessica Hahn. Ada koran yang memberitakan bahwa Jim Bakker memperkosa sekretarisnya ini. Kejadian itu membuat para donatur mundur. Jumlah uang yang mereka terima turun drastis. Sesudah itu, aparat pemerintah memeriksa keadaan keuangannya, dan ternyata Jim Bakker melakukan sejumlah kesalahan dan penipuan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Akibatnya, ia dimasukkan ke dalam penjara. Istrinya Tammy kemudian menceraikannya dan menikah dengan lelaki lain. Sesudah Jim Bakker keluar dari penjara, ia menulis sebuah buku berjudul I Was Wrong, Saya Salah. Dia mengakui di penjara untuk pertama sekalinya ia membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu secara keseluruhan. Sebelumnya, ia hanya mengambil potongan-potongan ayat Alkitab yang mendukung teologianya tentang kemakmuran. Sesudah ia membaca Alkitab secara keseluruhan, ia melihat bahwa ia salah. I was wrong, kata. Teologi kemakmuran salah, kata. Kebenaran Alkitab tidak bisa diambil secara sepotong-sepotong. Hamba Tuhan lainnya yang jatuh ke dalam skandal seks bernama Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart adalah seorang pengkhotbah, bisa bermain musik sambil bernyanyi. Khotbah, main piano, bernyanyi, talenta yang dimilikinya menyebabkan para penonton televisi terpukau. Penggemarnya banyak. Pada satu hari,
ada orang yang melihat hamba Tuhan ini berada di kamar hotel bersama dengan pelacur. Sebenarnya tidak ada bukti tentang apa yang dilakukannya di kamar hotel. Tetapi pada satu hari, ia muncul di televisi sambil menangis mengakui bahwa ia sudah berdosa, ia sudah melakukan kesalahan. Semenjak itu pelayanannya mundur dan perlahan-lahan ia bangkit kembali. Dari dua contoh penginjil TV yang terkenal ini, tentunya kita dapat memahami strategi iblis adalah menghancurkan pelayanan Yesus Kristus, bukan hanya sekedar jemaat biasa. Kalau boleh sebisa-bisanya, si iblis akan menghancurkan pelayanan hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, pendeta-pendeta, penetua, diaken, para pelayan. Hal ini perlu kita sadari sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Godaan perselingkuhan boleh jadi lebih besar terhadap hamba-hamba Tuhan karena mereka berada di garis depan pekabaran Injil. Oleh karena itu pelayan-pelayan Tuhan mesti lebih hati-hati, lebih berjaga-jaga, menjaga diri, mengendalikan diri, sehingga terluput dari serangan si iblis. Tidak jarang, godaan terhadap hamba Tuhan semakin bertambah pada saat pelayanannya meningkat dan berkembang. Memelihara hubungan yang akrab dengan Yesus adalah kuncinya. Tetap hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati adalah kuncinya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita perlu berani berbicara tentang dosa-dosa perselingkuhan dan bagaimana kita menghindarinya. Pada satu hari Minggu, saya menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja. Tuhan menaruh tema tentang bahaya perselingkuhan ini untuk saya khotbah. Setelah saya berkhotbah bersalaman dengan jemaat, ada seorang bapa mendatangi saya sambil menangis. Minta didoakan. Mula-mula saya tidak jelas menangkap apa pergumulannya. Tetapi kemudian dia berbisik, persis seperti khotbah bapak tadi. Istri saya meninggalkan saya berselingkuh dengan laki-laki lain. Inilah rupanya kenapa Tuhan mengerahkan saya untuk berkhotbah tentang perselingkuh. Ternyata masalah seperti ini adalah masalah aktual yang ada dalam kehidupan jemaat. Kalau sudah menghadapi kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan? Saya mengatakan, kuncinya adalah pertobatan. Bukan hanya pertobatan terhadap perselingkuh, tetapi pertobatan secara total. Pada waktu menghadapi permasalahan keretakan dalam rumah tangga akibat adanya perselingkuhan, satu hal yang perlu kita ingat, siapa dalang, siapa musuh kita yang sebenarnya, bukan suami atau istri kita, tetapi si iblis yang memperdaya, yang menggocoh kita. Si iblis yang menggocoh Raja Daud pada waktu itu, sehingga berselingkuh dengan Batseba, adalah iblis yang sama, yang menggocoh rumah tangga yang menghadapi masalah pada masa kini. Dan kalau kita berhadapan dengan si iblis, maka kita tidak bisa melawannya. Suami tidak bisa melawannya, istri tidak bisa melawannya. Saya katakan, bukan istrimu yang melakukan ini, tetapi iblis yang menggocohnya. Oleh karena itu tenangkan hati, jangan panas hati, karena tidak akan membantu. Demikian juga sebaliknya, apabila suami yang berselingkuh, si istri perlu mengetahui ini semua perbuatan si iblis, sehingga tidak perlu menyimpan panas hati terhadap suami itu. Apa yang perlu dilakukan kembali? Pertobatan, sekali lagi pertobatan secara total. Pada saat-saat kita mengalami peristiwa seperti ini, kita menghadap Tuhan, datang kepada Yesus untuk melihat, memeriksa kita, apakah salah dosa kita selama ini. Lihat hati kita. Apakah ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan? Daftarnya seperti kita baca dalam Galatia 5, ayat 19 sampai 21. Galatia 5, ayat 19 sampai dengan 21, saya bacakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah daftar
yang bisa kita pelajari, yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Cek diri kita, saudara, apakah kita masih jatuh ke dalam penyembahan berhala? Ada sesuatu dalam hidup kita yang lebih berharga dari itu. Mungkin itu kekayaan, kuasa, dan lain-lainnya. Apakah kita pernah minta pertolongan orang-orang pintar seperti dukun, ahli sihir, dan lain-lain? Apakah hati kita masih dipenuhi oleh iri hati? Apakah kita pernah mencelakakan orang lain, membunuh orang lain, mencuri, berbuat tidak adil, merampas hak orang lain, dan sebagainya? Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita pada waktu kita mencurahkan hati kita di hadapan Yesus. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita yang mendukakan hati Tuhan. Pada saat kita disadarkan akan dosa-dosa itu, itulah saatnya kita mengakukan semuanya di hadapan Yesus. Dengan hati yang hancur kita bertobat, minta pertolongannya. Maka pada waktu itu Tuhan Yesus mencurahkan Roh-Nya yang kudus diam di dalam hati kita. Manakala Roh Kudus itu bersama dengan kita, maka Tuhanlah yang membentengi kita dari semua dosa, termasuk dosa perselingkuhan tadi. Kita menjadi kuat bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Tuhan Yesus beserta kita, oleh karena Roh Kudus beserta dengan kita. Suami atau istri yang disadarkan akan hal ini, mulailah dengan pertobatan, sehingga pertobatannya, kekudusannya, menimbulkan rasa kasih bagi pasangan hidupnya, dan keluarga ini akan dipulihkan. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Apabila ada saudara-saudara pada saat ini dijamah oleh Roh Kudus, Roh Yesus, sehingga saudara menyadari akan dosa-dosa dan jalan tersesat selama ini, ikuti saya menyampaikan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu. Terima kasih akan lawatan Roh-Mu yang kudus, yang mengingatkan hamba akan dosa-dosa hamba dan jalan tersesat selama ini. Aku bertobat, pulihkan hidupku Yesus, karena Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang terbaring, apakah di rumah atau di rumah sakit, saya akan berdoa bagi saudara. Saya undang saudara untuk menumpangkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Apabila saudara tidak bisa menggerakkan tangan, pusatkan pikiran dan hati Anda pada bagian tubuh yang sakit itu. Tuhan Yesus, Engkaulah tabib agung, dan Engkau menyatakan di mana firman-Mu disampaikan, Injil-Mu diberitakan, maka ada kuasa istimewa penyembuhan di sana. Sembuhkan saudara-saudara yang menderita sakit ini. Terima kasih, haleluya, haleluya. Hamba berdoa untuk semua pendengar siaran ini. Berkati hidup mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam rumah tangga, di dalam hidup keseharian, dalam seluruh aktivitas mereka. Biarlah kami sama-sama merasakan bahwa berkat-Mu Tuhan Yesus begitu berlimpah, sehingga kami bisa memuji-muji nama-Mu sepanjang sisa umur kami ini. Bagimulah hormat, puji, dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400. 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.